bihima. Naam, la yadurru yasiru kalamin wa sukutin walau amdan. Wa yusannu ay yahmada sirran idza atasa wa yuakhira radda salami wa tashmita al-'atis ila al-farah. Wa jahrun in adhana aw agama li jama'atin fayambai isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Amma al-mu'adhdhinu aw al-muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Wa waqtun ay dukhuluhu li ghairi adhani subhin li'anna dhalika lil i'lami fala yajuzu wa la yasihu qablahu. Amma adhanu subhi fayasihu min nisfi laylin wa sunnah tathwibun li adhanai subhin wa huwa ay yaqula ba'da al-hay'alataini as-salatu khairum minan naum marratain wa yusawwibu li adhani fa'itati subhin wa quriya li ghairi subhin wa tarji'un bi ayyatiya bi kalimatai syahadataini marrataini sirran ay bihaisu yasma'u man qaruba minhu urfan qabla al-jahri bihima lil ittiba' wa yasihu bidunihi wa ja'lu musabbihatayhi bi samakhayhi fil adhani dunal igamati li'annahu ajma'u lis-sauti. Qala syekhuna in arada raf'a as-sauti bihi qala syekhuna in arada raf'a as-sauti bihi wa in ta'adzarat yadun ja'ala al-ukhra aw sababatun sunna ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi wa sunna fihima ay fil adhani wal igamati qiyamun wa ayu adzin ala mawdi'in 'alin walau lam yakun lil masjidi manaratun sunna bisudhi thumma bibabi wastiqbalun lil qiblati wa quriya tarkuhu wa tahwilu wajhi ila sadri fihi ma yaminan marratan fi hayya ala shalah fil marrataini thumma yaruddu wajhahu lil qiblati wa shimalan marratan fi hayya ala al falah fil marratain thumma yaruddu wajhahu lil qiblati walau li adhanil khutbati aw liman yu'adhdhinu li nafsihi wa la yaltafitu fit taswibi ala naza'in fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim ta'lim al-ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wilaun itu sudah sebetulnya. Wa wilaun dan disyaratkan di dalam azan dan iqamah wila, yaitu berkesinambungan baina kalimatihima antara kalimat-kalimat antara azan dan iqamah. Kalimat antara kalimat azannya mulai awal sampai akhir disyaratkan harus wila. Kemudian antara iqamah juga sama. Bahkan antara qomat dan antara iqamah. Kemudian na'am la yadurru yasiru kalamin wa sukutin. La yadurru yasiru kalamin wa sukutin walau amdan. Tidak berbahaya, maksudnya tetap dikatakan sah adzan dan iqamahnya. Yasiru kalamin sedikit berbicara, wasukutin atau sedikit diam, walau amdan walaupun dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau seandainya tengah-tengah adzan dia berbicara sebentar atau dia diam sebentar walaupun dengan sengaja, maka hukumnya adzannya tetap sah. Bahkan di situ disamakan juga selain daripada kalam, yaitu apa? Yasiru naumin, sedikit tidur. Tengah-tengah azan ngantuk subuh mungkin ya. Tengah-tengah azan ngantuk tapi sebentar. Apakah harus diulangi lagi azannya? Enggak usah. Tetap sah. Atau bahkan ighma, pingsan. Au junun atau gila. Maka itu semuanya apa? Tidak mempengaruhi daripada kesahan azan. Tapi untuk yang terakhir disunnahkan untuk mengulanginya. Kalau terakhir yaitu apa? Ketika tengah-tengah azan gila, maka disunnahkan untuk mengulanginya. Kalau untuk yang pertama ya tidur atau pingsan, disunnahkan untuk cuman mengulangi qomat kalau memang sudah qomat. Kemudian wa yusannu ayyahmada sirran idza atasa wa ayu akhira raddas salam wa tashmital atis ilal faragh. Dan disunnahkan untuk yahmad, yaitu mengucapkan alhamdulillah sirran
Ai fi qalbi, yaitu di dalam hatinya, idza atasa, jika dia bersin. Berarti ketika dia tengah-tengah adzan dia bersin, maka tetap disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi di dalam hatinya tidak usah dikeraskan. Wa ayu akhira raddas salam, dan disunahkan untuk mengakhirkan menjawab salam. Di tengah-tengah adzan ada orang yang salam, apakah disunahkan untuk menjawabnya? Disunahkan menjawab setelah selesai adzan. Jadi diakhirkan jawab salamnya. Wa ayu akhira, dan disunahkan untuk mengakhirkan raddas salam, menjawab salam. Kalau dia menjawab tengah-tengah adzan dia menjawab salam, maka itu khilafus sunnah. Itu dikatakan khilafus sunnah. Kalau memang dipisah cuman menjawab salam, itu kan yasiru kalam. Apakah memutus daripada adzannya? Tidak, tapi yukhalifus sunnah, menyalahi daripada sunnahnya. Sunnahnya kapan? Ya setelah selesai adzan dijawab. Wa tashmital atis, dan disunnahkan untuk mengakhirkan tashmit. Tashmit itu ketika ada orang bersin, kemudian orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, disunnahkan bagi orang yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Itu namanya tashmit, mendoakan orang yang bersin tadi itu. Tapi ketika disunnahkan tashmit itu kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak disunnahkan. Jadi ketika ada orang bersin, ya kemudian alhamdulillah, orang yang mendengar disunnahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Ketika ada orang adzan, tengah-tengah adzan ada orang mengucapkan alhamdulillah karena bersin, apakah disunahkan tashmid? Sunnah tashmid, tapi setelah selesai adzan. Disunnahkan untuk mengakhirkan tashmid al-atis ilal faragh, sampai selesai daripada adzan. Di sini ada perbedaan pendapat ulama, apakah walaupun ba'datulil fasl atau syaratnya qablatulil fasl baru disunnahkan untuk menjawab salam ataupun tasmitul atis. Di situ ada ulama yang mengatakan bahwa disunnahkan untuk menjawab salam setelah selesai adzan kalau tidak terlalu lama pisahnya antara dia orang yang tadi salam dengan selesai adzannya. Kemudian ada juga atau kalau seandainya ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, disunahkan untuk mengakhirkan tasmidnya. Apakah walaupun ba'datul fasl? Ada yang mengatakan syaratnya kalau qablatul fasl, sebelum lama pisahnya antara dia yang mengucapkan alhamdulillah dengan selesai adzannya. Tapi banyak di situ ulama malah berpendapat walau ma'atul faslin, walaupun bersama tul fasl. Jadi kalau seandainya ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, tetap setelah selesai adzan walaupun lama jaraknya antara dia mengucapkan alhamdulillah dengan selesai adzannya, tetap disunnahkan tashmitul atis wa in talal fasl. Kenapa? Karena ma'dzur, saat itu dia tidak bisa jawab. Karena dia saat itu tidak bisa jawab, akhirnya akhirnya diperbolehkan dia walaupun ma'atul fasl. Alhasil di situ ada dua pendapat. Malah pendapat yang walau ma'atul fasl ini pendapatnya banyak. Seperti pendapat Ibn Hajar, pendapat Imam Romli Ibn Hajar di syarah Bafadol Minhajul Qawim. Kemudian Imam Romli di kitabnya Nihayah. Kemudian bahkan Syekhul Islam fil Asnal Matalib. Itu tapi masih ada nazar. Tapi kelihatannya lebih berpendapat dia bahwa tetap disunnahkan. Walhasil di situ banyak sekali ulama yang berpendapat walau ma'atul fasl. Kemudian wajahrun, dan disyaratkan di dalam azan dan iqamah jahrun, yaitu mengeraskan suaranya. In adzana au agama li jama'atin, jika dia azan atau qomat untuk jamaah, untuk salat berjamaah, maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya itu ukurannya gimana? Fayambaghi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Fayambaghi yajib. Di sini fayambaghi artinya yajib. Fayambaghi yaitu wajib, isma'u wahidin memperdengarkan satu orang
jami'a kalimatihi, semua kalimat-kalimat adzan. Jadi ketika dia adzan untuk banyak orang, untuk salat berjamaah seandainya, maka disyaratkan harus satu orang mendengarkan mulai awal adzan sampai akhir adzan semua kalimatnya. Harus diperdengarkan bil fi'li, bukan bil guwah. Adapun yang lainnya bil guwah. Bil fi'li itu berarti harus dengar. Kalau seandainya ketika adzan ada suara yang mengganggu, satu orang pun yang di dalam ruangan itu tidak ada yang dengar seandainya, maka nggak cukup. Karena syaratnya satu orang tadi itu bil fi'li, harus semuanya dengar mulai awal adzan sampai akhir adzan. Kalau yang lainnya walau bil guwah. Ini untuk kesahan syarat daripada adzan. Lain halnya dengan masalah syiar. Karena adzan itu di satu daerah harus ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah kifayah. Ukurannya kalau di satu daerah bihaitsu harus syiar. Sekiranya tampak di situ syiar bahwa di daerah itu ada adzan. Di situ ya dibedakan antara berbeda dengan perbedaan tempat. Kalau tempatnya kecil ya cukup satu orang yang adzan. Kalau tempatnya kecil, tapi kalau daerahnya besar ya berarti harus banyak tempat. Seperti di Pasuruan ya harus banyak, bukan hanya satu masjid jami' aja, harus ada masjid yang lainnya. Itu ukuran untuk masalah harus syiar. Tapi untuk ukuran syarat menjadi syarat adzannya, yaitu harus kalau untuk adzan sekelompok orang atau untuk berjamaah disyaratkan harus satu orang dengar semua kalimat daripada adzan. Adapun yang lainnya boleh bil guwah. Wa jahrun, dan disyaratkan untuk mengeraskan suaranya. In adzana, jika dia adzan, au agama, atau dia qomat li jama'atin, untuk sekelompok orang, untuk salat berjamaah. Fayambaghi, maka wajib isma'u wahidin, memperdengarkan satu orang, jami'a kalimatihi, semua kalimat-kalimat adzan harus didengarkan. Kemudian amal muadzin awil mugim li nafsih, adapun orang yang adzan atau orang yang qomat li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Kan sudah dibahas kemarin bahwa ketika mau sholat, walaupun sholat sendiri, disunahkan untuk adzan dan iqamah. Walaupun dia mau sholat sendiri, disunahkan adzan dan iqamah. Maka jika dia adzan dan qomat untuk sholat sendiri, maka fayakfihi isma'u nafsihi fagad, maka cukup isma'u nafsihi, memperdengarkan dirinya sendiri saja. Yang penting dirinya sendiri dengar. Berarti kalau memperdengarkan sendiri berarti harus ada lafaz ya, tidak boleh di hati. Tetap ada lafaz sekiranya dirinya sendiri dengar. Pondok ambil syarat Fatihah. Kalau ketika Fatihah di dalam sholat kan harus ada lafaz, ada suara yang sekiranya dirinya dengar. Kalau cuman hamas, kecap-kecap tok tapi tidak ada suara yang keluar, tidak cukup untuk Fatihah. Ini juga sama. Berarti harus ada lafaz suara yang keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting dirinya sendiri dengar. Itu syaratnya. Tapi kalau mau dikeraskan ya boleh. Malah hukumnya sunnah. Fayakfihi li jami' li sami'i wa fayakfihi, maka cukup isma'u nafsihi, memperdengarkan dirinya fakat saja. Itu kalau adzan dan iqamah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena di situ tujuannya apa berarti? Bukan i'lam. Kalau untuk jamaah berarti tujuannya untuk apa? I'lam kan, ngasih tahu orang yang di sekitarnya. Tapi kalau dia adzan dan qomat untuk dirinya sendiri, tujuannya dia apa? Dzikir. Tujuannya dia berzikir. Berzikir yang penting dirinya sendiri dengar. Tidak harus dikeraskan, bukan i'lam tujuannya. Tapi kemudian selanjutnya wawaktun, dan disyaratkan di dalam adzan dan iqamah waktun, yaitu setelah masuknya waktu. Aidukhuluhu, yaitu maksudnya? Setelah masuknya waktu, li ghairi adzani subhin, untuk selain adzan subuh. Jadi ketika adzan dan qomat harus setelah masuknya waktu. Kalau adzan sebelum masuknya waktu ya berarti tidak sah. Karena ini syarat.
Kecuali apa? Li ghairi adani subhin, untuk selain adzan subuh. Kalau untuk adzan subuh boleh walaupun sebelum masuknya waktu, nanti ada situ. Kenapa? Li'anna dzalika lil i'lam. Disyaratkan harus setelah masuknya waktu itu. Kenapa? Karena dzalika adzan dan iqamah. Dzalika di situ adzan wal iqamah lil i'lam, untuk apa? Pengumuman. Untuk mengumumkan bahwa sudah masuk waktu. Lah kalau adzan sebelum masuknya waktu, ini malah mengelabui orang. Ini malah mengganggu. Apalagi kalau Ramadan, ya sebelum maghrib sudah adzan dulu. Akhirnya orang berbuka gara-gara dia padahal belum waktunya. Atau orang seandainya bukan hanya puasa, ketika sebelum masuk waktunya dia adzan, akhirnya orang sholat sebelum masuk waktunya. Nah, karena itu syaratnya adzan itu dikatakan sah kalau memang setelah masuknya waktu, kecuali adzan subuh. Kecuali adzan subuh. Itu wa waktun ay dukhuluhu li ghairi adzani subhi li anna dzalika, karena adzan dan qomat itu lil i'lam, untuk pengumuman. Fala yajuzu, maka tidak boleh, wala yasihhu, dan tidak sah qablahu, sebelum masuknya waktu. Kemudian ya, kalau misalnya dia belum masuknya waktu, berarti dia talabus bil ibadah fasidah. Dia berarti melakukan ibadah yang rusak. Seperti dia tengah-tengah sholat batal, tapi dia tetap diteruskan sholatnya. Nah, ini dosa ya. Kadang-kadang ya, dia malu mau keluar dari sholat, izin ya. Apalagi kalau sampai ada suara yang keluar, malu. Kadang-kadang teruskan sholatnya, dosa. Kenapa? Talabus bil ibadah fasidah. Dia melakukan ibadah yang rusak. Ini juga sama. Dia adzan sebelum masuknya waktu, ya dosa dia. Kenapa? Melakukan ibadah yang rusak. Kecuali subuh kan kata tadi, kecuali adzan subuh. Amma adzanu subhi, adapun adzan subuh, fayasihu, maka hukumnya sah min nisfi lailin, dari separuh malam. Jadi untuk adzan subuh boleh setelah separuhnya malam, baik musim dingin ataupun musim panas. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fagulu washrabu hatta yu'adzin ibn Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari, ya maksudnya setengah malam. Fakulu, maka makanlah, boleh kamu masih tetap makan. Washrabu, boleh kamu minum. Ini ketika puasa. Hatta yu'adzin ibn Ummi Maktum, sehingga adzan ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibn Ummi Maktum. Sampai berarti di situ ada dua adzan. Yang pertama Bilal di tengah malam, kemudian selanjutnya yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu ketika masuk waktu. Karena gini, kenapa kok di subuh itu diperbolehkan adzan sebelum masuknya waktu? Karena kan itu waktunya untuk tidur. Ketika orang tidur itu mungkin dia ketika tidur junub. Lah kalau langsung adzan subuh, kemudian setelah itu langsung sholat, akhirnya orang banyak ketinggalan untuk sholat, melakukan sholat bersama Nabi saat itu, atau melakukan sholat berjamaah. Karena itu ada adzan yang pertama, bangun dia nantinya. Adzan kan panggilan untuk sholat. Bangun dia, bangun. Kalau memang dia saat itu lagi junub, ya bisa ada waktu untuk mandi dulu. Setelah itu baru dia tidak akan ketinggalan daripada salat berjamaah. Itu diantara hikmah daripada adzan 2 kali. Kemudian wasunnah taswibun, dan disunnahkan taswib li adzanai subhin, untuk 2 kali adzan waktu subuh. Kan ada adzan pertama sebelum masuknya waktu, ada adzan kedua yaitu ketika masuk waktu. Apa itu taswib? Wa huwa ayyagula ba'dal hayalatain, yaitu dia berkata, orang yang adzan setelah 2 hayalah, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Setelah 2 hayyalah dia mengucapkan apa? As-salatu khairum minan naum, marrataini, 2 kali. Itu namanya taswib. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah bagi orang yang adzan subuh, baik adzan pertama ataupun adzan kedua. Kenapa? Karena ada riwayat bahwa Bilal
ketika azan untuk sholat subuh, maka dikatakan kepada Bilal, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naim, Nabi masih tidur. Akhirnya apa? Bilal datang kepada Nabi, faqala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salatu khairun minan naum. Jadi Bilal mengatakan seperti itu. Jadi setelah ketika adzan dikasih tahu, wahai Bilal, Nabi masih tidur. Akhirnya Bilal mendatangi Nabi, kemudian mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian as-salatu khairun minan naum. Bilal yang ngomong gitu. Nabi setelah mendengar, faqala sallallahu alaihi wasallam ij'alhu fi ta'dini kali subhi. Jadikan itu lafaz di dalam adzan kamu untuk salat subuh. Nah, itu awal mula asal usul daripada taswib. Ini disunahkan untuk 2 adzan subuh. Tapi kalau di Makkah katanya untuk adah kebiasaan di Makkah dibedakan antara 2 adzan. Adzan yang pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Untuk adzan yang kedua baru dipakai as-salatu khairum minan naum. Untuk membedakan mana adzan yang pertama, mana adzan yang kedua. Itu hanya di Makkah. Tapi di situ mungkin disamakan antara adzan dengan tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kan beda, salat ibadah, tidur ada, mubah, hal yang biasa, hal yang diperbolehkan. Apa musyarakahnya di situ? Kalau disamakan musyarakahnya tidak ada antara salat dengan tidur. Di situ dikatakan kecuali dijawab gini. Kalau tidur itu kadang-kadang bisa ibadah kan? Tidur itu kalau ada orang tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau ada wasilah untuk mendapatkan supaya dia semakin kuat taatnya, atau dia supaya meninggalkan maksiat. Tidurnya dia ibadah, tapi ibadah sholat itu lebih baik daripada ibadah tidur. Kalau memang itu tidur dikatakan bisa dikatakan ibadah. Atau dikatakan gini, musyarakahnya itu kalau tidur itu roha fid dunya, kalau sholat itu roha fil akhirah. Roha fil akhirah afdal. Jadi musyarakahnya bukan antara sholat dengan tidurnya, tapi rohahnya tadi itu. Antara roha ke istirahat atau kenyamanan daripada sholat itu lebih baik. Roha yaitu maksudnya fil akhirah itu lebih baik daripada roha fid dunya. Itu maksudnya. Kemudian wa yusawwibu li adzani faitati subhin, dan tetap disunahkan taswib mengucapkan as-salatu khairum minan naum untuk adzan faitati subhin, adzan salat qada subuh. Jadi ketika ada orang melakukan salat qada subuh, ketika kan tetap disunahkan adzan untuk salat qada. Apakah tetap disunahkan taswib ketika untuk subuh? Tetap disunahkan taswib. Wa kuriha li ghairi subhin. Adapun untuk selain salat subuh hukumnya dimakruhkan. Hukumnya makruh taswib selain adzan subuh. Kemudian wa tarji'un, disunahkan tarji'. Disunahkan di dalam adzan tarji'. Apa itu tarji'? Bi ayyatiya bi kalimatai syahadatain, yaitu dengan mendatangkan 2 kalimat syahadah marrataini 2 kali sirran secara samar. Ai bihaitsu, yaitu sekiranya yusmi uman garuba minhu urfan, yaitu sekiranya memperdengarkan orang yang dekat darinya urfan secara umum, qablal jahri, sebelum mengeraskan bihima dengan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Jadi ketika azan Allahu akbar, keraskan suaranya Allahu akbar. Sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah sama asyhadu anna muhammadar rasulullah, disamarkan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dikeraskan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi disamarkan dulu. Itu namanya tarji.
Tarji itu sir, tidak usah dikeraskan, tapi sekiranya orang yang di dekatnya dengar. Itu sir, bukan sir berarti di dalam hati. Kenapa ini? Karena ittiba, mengikuti Nabi. Karena ittiba, mengikuti Nabi. Karena Nabi pernah mengajarkan kepada Abi Mahdurah. Nabi pernah mengajarkan kepada Abi Mahdurah. Itu dalil daripada sunniyatut tarji. Kemudian wayasihu bidunih, dan sah dengan tanpa tarji. Kalau adzan dengan tanpa tarji, sah enggak adzannya? Sah, wong sunnah kok hukumnya. Hukumnya sunnah walaupun dengan tanpa tarji tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan kesunahan daripada tarji. Sama juga taswib tadi. Taswib seandainya adzan subuh dengan tanpa as-salatu khairum minan naum, apakah sah adzannya? Sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian waja'lu musabbihataihi bisimakhaihi fil adzani dunal iqamah li'annahu ajma'u lis-shad. Dan disunahkan menjadikan kedua jari telunjuknya bisimakhaihi di dalam kedua lubang telinganya fil adzani di dalam adzan dunal iqamah, tidak disunahkan ketika qomat. Kenapa? Alasannya li'annahu ajma'u lis-shad, karena lebih mengumpulkan atau lebih keras suaranya. Bisa membuat suaranya lebih keras. Dan juga alasannya sebetulnya untuk apa? Untuk supaya dijadikan tanda ya, bagi orang yang mungkin tuli. Kalau ada orang tuli atau orang dari kejauhan, ketika ada orang meletakkan kedua tangannya di atas kedua lubang telinganya, berarti dia tahu, oh itu lagi azan, walaupun tidak dengar suaranya. Sebagai tanda, kalau memang kalau memang dia jauh. Dan juga alasannya untuk orang yang azan supaya lebih keras suaranya, karena ditutup berarti dia sekeras apapun dia menganggap masih masih tidak keras. Ya. Kemudian tadi disunahkan menjadikan kedua ujung jari telunjuknya. Qala syekhuna in arada raf'as-shad bihi. Qala syekhuna, nah ini berkata guru kita Ibn Hajar, yaitu in arada, jika dia menginginkan raf'as-shad, mengangkat suara bihi dengan adzan. Kalau dia ingin mengangkat suaranya, maka menutup kedua telinganya. Ini qala syekhuna, kalau di mana di i'ana mengatakan Walget madkur laisa madkuran fit tuhfa wala fi fatul jawad. Ini tidak ada di kitab tuhfa, katanya di i'ana. Tidak ada di fatul jawad, katanya di i'ana. Mungkin dari selain kitabnya. Kata tarsyih, ya di kitab tarsyih, padahal ada. Mungkin belum kelihatan waktu itu ya. Kalau di tarsyih disebutkan ada di tuhfa katanya. Ya, ada di kitab Ibn Hajar. Baik. Wa in ta'adzarat yadun ja'alahul ukhra aw sababatun sunnah ja'lu ghairiha min bagiyatil asabi'. Maka jika dia berhalangan dengan menggunakan tangan kanan semuanya tidak ada. Maksudnya ta'adzarat yadun sini ta'adzarat kullu usbu' min asabi'il musabbihah. Semuanya tidak ada, wa ghairiha tidak ada. Jari-jarinya semuanya di tangan kanan tidak ada. Maka diganti dengan sisa daripada jarinya, ya berarti jari kiri. Kalau memang tidak ada ujung jari tidak ada, jari telunjuknya ada, berarti diganti jari yang lainnya. Jadi kalau tidak ada cuman ujung jari telunjuk tidak ada, berarti diganti jari yang lainnya. Tapi kalau tidak ada semua jari-jarinya yang di kanan, ya diganti dengan yang kiri. Itu maksudnya. Wa in ta'adzarat, dan jika berhalangan yadun, yaitu tangan, ja'alal ukhra, maka menjadikan yang lain. Maksudnya tangan yang lain. Au sababatun, atau tidak mendapatkan berhalangan sababatun, ujung jari telunjuk, tapi jari yang lainnya masih ada. Ja'lu ghairiha, sunnah ja'lu ghairiha, maka disunahkan menjadikan selain sababah min bagiyatil asabi', daripada sisa jari-jarinya. Itu maksudnya. Wa sunnah fihima, dan disunnahkan fihima di dalam azan dan iqamah, ay fil azani wal iqamah, qiyamun, disunnahkan berdiri.
Disunahkan ketika adzan dan iqamah berdiri, karena Nabi ketika dikabarkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ketika yang mimpi itu, ya, seorang sahabat mimpi kemudian datang kepada Nabi menceritakan mimpinya yang mengajarkan, ada seorang yang mengajarkan lafaz adzan. Akhirnya Nabi mengatakan algi ila Bilalin, atau ada mengatakan ya Bilal gum fanadi bin nas. Hei Bilal, kamu berdiri. Nabi mengatakan lafaz apa? Gum, berdiri. Berarti itu sunnah untuk berdiri ketika adzan. Fanadi bin nas, maka panggillah manusia. Di situ sunnah apa? Disunahkan adzan dan iqamah dalam keadaan berdiri. Kalau sambil duduk, kalau adzan sambil duduk makruh, atau sambil tidur makruh hukumnya. Kemudian wa yu'adzina ala maudhi'in alin, dan disunahkan adzan di tempat yang tinggi. Selain berdiri disunahkan tempat yang tinggi. Kenapa? Lebih merata untuk pengumuman adzannya kalau tempat yang tinggi. Walau lam yakun lil masjid manarah. Ini sebetulnya disunahkan ala manaratin gitu. Wa yusannu ala manaratin walau lam yakun lil masjid manarah, sunnah bisathihi summa bibabih gitu. Disunahkan adzan itu di menara. Kalau memang tidak ada menara, maka disunahkan di atas lotengnya masjid. Summa bibabihi, kalau memang tidak ada ya di pintunya masjid. Itu kesunahan. Nah, tahu sekarang kalau mikrofon yang naik, orangnya di bawah, apa itu sudah mendapatkan kesunahan? Dan sekarang kalau mikrofonnya yang di atas menara, orang yang adzan di bawah, apa itu mendapatkan kesunahan daripada tempat yang tinggi? Sing dapatkan sunnah mikrofonnya berarti. Tapi wastiqbalun, kemudian disunahkan apa? Istiqbal lil qiblah, menghadap ke kiblat. Disunahkan menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena itu paling afdolnya, paling mulianya arah. Karena azan ibadah, karena itu lebih afdal menghadap kiblat. Wa kuriha tarkuh, bahkan dimakruhkan meninggalkan menghadap kiblat. Meninggalkan menghadap kiblat hukumnya apa? Makruh. Adzan tidak menghadap kiblat hukumnya apa? Makruh. Kan itu kalau seandainya adzan di mikrofon, ya mikrofonnya usahakan menghadap ke arah kiblat. Jadi dia menghadap melawan kiblat, ya, dianya menghadap mikrofon ke arah kiblat juga. Kemudian wa tahwil wajhi la sadr fihi ma yaminan wa shimalan, dan menolehkan wajahnya. Disunahkan menolehkan wajahnya la sadr, tidak disunahkan menoleh dengan dadanya, tapi dengan wajahnya saja. Fihima, di dalam dua fihima, di dalam adzan dan iqamah. Fihima itu balik adzan dan iqamah. Wa tahwil wajhi la sadr fihima, di dalam adzan dan iqamah disunahkan menoleh wajahnya. Yaminan marratan fi hayya 'alas shalah, itu satu kali noleh ketika hayya 'alas shalah. Fil marrataini, dua kali daripada hayya 'alas shalah, itu kalau adzan. Kalau qomat berarti satu kali kan. Jadi ketika hayya, sebelum dia ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, menoleh ke kanan dulu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dua kali kan. Tidak usah balik-balik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bukan itu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, enggak. Tapi menoleh satu kali dengan dua lafaz hayya 'alas shalah tadi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru kembali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Satu kali tolehannya untuk yang kanan, untuk yang kiri satu kali juga. Fil marrataini, di dalam dua kali lafaz. Summa yaruddu wajhahu lil qiblah, kemudian mengembalikan setelah hayya 'alas shalah tadi, mengembalikan ke kiblat lagi, kemudian noleh yang kiri, washimalan marratan, dan menoleh yang kiri satu kali lagi. Fi hayya 'alal falah, fil marrataini, dua kali tadi tuh. Tapi nolehnya satu kali. Tadi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, tapi nolehnya satu kali. Summa yaruddu wajhahu lil qiblah, kemudian mengembalikan wajahnya ke kiblat lagi. Ini disunahkan menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alatain, walau li adzanil khutbah, walaupun untuk adzan ketika khutbah. Ketika khutbah disunahkan adzan, di situ disunahkan tetap menoleh.
Walau liman yu'adzinu li nafsih, walaupun untuk orang yang adzan untuk dirinya sendiri. Walaupun untuk orang yang adzan untuk dirinya sendiri tetap disunahkan menoleh. Kenapa? Mungkin ada orang yang dari kejauhan ikut adzan niku. Untuk ngatik tok adzan dia. Wala yaltafitu fit taswib. Adapun ketika taswib as-salatu khairum minan naum tidak disunahkan menoleh. Ala niza'in fihi, atas perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang mengatakan taswib disunahkan menoleh, ada yang mengatakan tidak, tapi yang mu'tamad tidak disunahkan menoleh. Tapi kalau ibarah manhaj ayyaltafi tabi'unu fi ya di manhaj bukan. Walhasil di situ yang mu'tamad tidak disunahkan menoleh ketika taswib. Kalau untuk azan maulud, bayi yang dilahirkan disunahkan untuk diadzani kan? Apakah noleh juga? Tidak usah. Kalau untuk adhanul maulud, untuk bayi yang dilahirkan tidak usah noleh. Kan itu ngadani ya di telinganya bayi kan, tidak usah menoleh. Walaupun ketika hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah. Dan ini disunahkan juga untuk qomat. Jadi Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi satu kali tapi. Hayya 'alas shalahnya kan satu kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Tetap disunahkan tadi kan dikatakan fihi ma ay fil adzan wal iqamah. Wallahu a'lam. Fadhal, kalau ada yang perlu dibahas atau tambahan faedah. Jadi tentang masalah adzan disunahkan sebelum subuh itu disunahkan adzan. Tapi yang berlaku di masyarakat bukan adzan, mungkin bisa dijelaskan itu tarhim. Apakah tarhim itu memang disunahkan? Misalnya assalatu wassalamu alaik gitu, seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum azan dan iqamah itu yang disunahkan itu membaca apa? Karena di masyarakat biasanya mau azan membaca tasbih. Itu. Subhanallah walhamdulillah. Yang sunnah itu membaca apa sebelum sebelum azan dan iqamah? Terima kasih. Untuk tarhim itu kalau di Hadramut sana ada ya seperti itu tarhim, ya mirip seperti tarhim yang di sini tapi tidak sama lafadznya, tapi ada adzan tetap dia adzan. Dia ada adzannya baru pakai tarhim yang ada. Kalau di sini tidak tahu pakai adzan di sini. Tidak ada. Di Malang ada. Hah? Tapi disunahkan adzannya, bukan tarhimnya yang disunahkan. Malah sebagian ada yang tidak setuju kalau tarhim. Ya, kenapa? Karena takut mengganggu. Ada orang yang sakit, apalagi pengeras suaranya keras. Ada yang setuju, ada yang tidak itu untuk urusan tarhimnya. Tapi kalau adzan sunnah hukumnya. Sunnah. Untuk apa yang kedua tadi? Sebelum azan dan iqamah itu sunnah membaca apa? Kalau kesunahan untuk yang lainnya Allah a'lam. Tidak dibahas di sini, tidak ada apa disunahkan pakai istighfar, tasbih atau yang lainnya tadi itu Allah a'lam. Tidak pernah ada ketuntunan cara yang seperti itu. Salawat ya. Ini katanya di Buya ada sunahan untuk salawat. Sebelum adzan kan biasanya salawat. Nah itu di Buya ada katanya. Di Buyatul Mustarsyidin. Ada kesunahan salawat, tapi untuk tasbih Allah a'lam tidak ada. Kalau di Hadramut itu biasanya kalau qomat alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in, baru qomat. Terima kasih. Untuk rodus salam atau tasmitul atis itu kalau di tengah-tengah ada kan disunatkan bagi muadzinnya itu kan setelahnya ini kan setelah adzan. Sedangkan bagi muadzin itu sendiri juga sunat doaul adzan salawat. Maka mana yang didahulukan? Apa tasmid atau rodus salamnya atau doaul adzan dulu? Terima kasih. Allah alam ya. Tapi kalau untuk doa kan kalau diakhirkan tidak masalah.
Kalau untuk doa diakhirkan tidak masalah. Ataba'tul fasal agoblatul fasal ya. Kalau seandainya di situ disyaratkan goblatul fasal dan itu saat itu belum tul fasal, ya lebih baik langsung aja jawab salam atau tasmitul atis tadi. Kalau walaupun seandainya ba'datul fasal boleh, tapi ya karena tidak ada waktunya melihat khilaf yang tadi itu, lebih baik mendahulukan salam dulu atau tasmitul atis baru doa. Karena doa diakhirkan kan tidak masalah. Ya. Tapi di sini nanti ada di babul jihad nanti ketika tengah-tengah adzan ada orang salam. Apa yang disunahkan? Disunahkan untuk ngasih isyarat. Ngasih isyarat aja. Nanti ada di situ babul jihad disunahkan untuk ngasih isyarat. Atau ketika sholat ana wong salam ngasih isyarat. Ya jawab. Kasih isyarat. Cukup? Bismillah. Ayah, tambah. Maaf, ini di luar materi. Ini pengajian umum laki perempuan, ada pentas, terus yang ceramah perempuan. Ini gimana hukumnya? Anehnya lagi, ini yang ceramah pun itu isinya gosipnya pondok lagi gitu loh. Gimana hukumnya ini? Tolong dijelaskan jelas-jelasnya. Ya tidak benar lah. Kalau ada yang laki, kenapa ada yang perempuan itu? Siti Fatimah nggak pernah khutbah di muka laki. Istri-istrinya Rasulullah, ya, yang sumber daripada hukum tidak pernah khutbah di mukanya laki-laki. Ada apa? Kalau perempuan sama perempuan bagus, tapi kalau di muka laki-laki tidak benar. Tidak perlu dijawab terlalu panjang dah. Sudah jelas kok mukhalafahnya. Ayo bismillah.